الحمد لله الملك العلام القدوس السلام المحيط علمه بالخاص والعام أحمده سبحانه وتعالى على نعمه الجسام وأشكره على ما أولاه من جزيل الفضل والإنعام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الكروب العظام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ذو الشفاعة العظمى يوم الزحام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام أما بعد فيا إخوتي عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di dalam kehidupan ini kita semua pasti senantiasa mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Setiap saat, tidak pernah satu detik pun kita tidak mendapatkan nikmat-nikmat Allah itu. Selama kita ini hidup itu nikmat dari Allah, dan Allah sudah menyiapkan seluruh makhluk ya, butuh tempat. Allah menyediakan tempat bumi ini. Kita butuh udara, setiap hari kita menghirup udara sejak kita lahir tanpa biaya, tanpa beli. Kita sejak lahir bisa melihat, bisa mendengar, bisa berdiri, bisa berjalan, bisa duduk, bisa istirahat, bisa makan, bisa minum. Itu nikmat-nikmat yang kita jangankan sejak kita lahir, sejak kita bangun tidur sampai sekarang, kita tidak akan mampu menghitung betapa banyaknya nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Apalagi ketika orang itu dianugerahi oleh Allah nikmat kesehatan, dijauhkan dari bala, itu nikmat yang jauh lebih besar daripada dunia seisinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man asbaha mu'afan fi jasadihi wa aminan fi sirbih wa indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya bi'adzafiriha." Kata Nabi, barang siapa yang pagi-pagi bangun tidur sehat badannya, bisa bergerak, bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan, bisa buang air, bisa makan, bisa minum, terus aman dari bala keluarganya, tidak ada yang terkena bala, maka kata Nabi, wa indahu qutu yaumi, walaupun hari itu tidak punya apa-apa, hanya punya makanan untuk cukup sehari saja. Kata Nabi, orang yang demikian ini faka'annama hizat lahu dunya bi'adzafiriha, seolah-olah orang ini mendapatkan kekayaan dunia seluruh isinya, yang mestinya orang harus tidak putus-putus mengucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan syukur pada Allah. Tapi kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran ya, menurut Allah kebanyakan manusia di dunia ini kurang bersyukur kepada Allah. Hanya sedikit manusia yang bisa bersyukur. Padahal apabila kita pandai mensyukuri nikmat Allah, justru nikmat-nikmat itu akan dijaga oleh Allah dan bahkan akan ditambah nikmat itu. Itu janji Allah. Tapi kebanyakan manusia kurang mensyukuri nikmat Allah. Kenapa demikian? Karena pada umumnya manusia itu baru merasa mendapatkan nikmat kalau memiliki harta kekayaan, sedang punya uang yang banyak. Padahal betapapun ya orang kaya di dunia, kalau tidak dikasih oleh Allah nikmat sehat, tidak ada artinya kekayaan. Maka Nabi bersabda dalam hadis, ni'matani maubunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada dua nikmat yang mana kebanyakan manusia kurang mensyukuri nikmat itu, rugi dengan diberi nikmat itu karena tidak syukur.
Apa itu? As-sihhah wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat punya kesempatan. Betapa banyak orang ketika diberi nikmat sehat tapi sehatnya tidak dipakai ibadah kepada Allah, tidak pernah mensyukuri nikmat sehatnya. Betapa banyak orang yang ketika dikasih nikmat sehat punya kesempatan tapi masih malas hadir ke masjid untuk sholat jamaah, masih malas menghadiri ya pengajian-pengajian. Ya, baru orang itu umumnya kalau sudah dicabut nikmat itu baru sadar bahwa ya nikmat sehat itu tidak bisa ditukar dengan kekayaan sebanyak apapun. Maka kita harus ya, banyak-banyak mengingat nikmat dan kita harus syukur kepada Allah supaya nikmat itu dijaga dan ditambah oleh Allah. Dan apalagi di antara sekian banyak nikmat yang terbesar ya adalah nikmat iman. Apabila kita dipilih oleh Allah jadi orang yang beriman kepada Allah, itu nikmat terbesar. Karena selama orang itu memiliki iman yang benar, dijamin oleh Allah pasti orang ini selalu tentrem hidupnya. Selama orang itu memiliki iman yang benar, maka keadaan apapun pasti baik, artinya menguntungkan di akhirat. Sebab orang mukmin ini percaya bahwa apapun yang terjadi di alam ini Allah yang menghendaki dan Allah tidak mungkin Allah itu salah, kurang. Artinya apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti ada hikmahnya. Maka kalau orang itu iman, setiap mendapatkan nikmat apapun sadar ini semata-mata nikmat anugerah Allah, tidak pernah mengakui nikmat itu dari dirinya walaupun dia yang berusaha. Dan apabila mendapatkan sesuatu yang tidak cocok dengan nafsunya, dia sabar, ridho. Sebab orang mukmin yakin bahwa apapun yang terjadi Allah yang menghendaki, pasti Allah menghendaki yang terbaik, pasti ada hikmahnya. Mungkin ketika orang itu mendapatkan keadaan yang tidak menyenangkan, justru itu tanda Allah cinta, Allah sayang, Allah meninggikan derajatnya. Hanya saja orang tidak merasakan hal itu bahwa nikmatnya. Hanya walaupun orang itu mendapatkan cobaan hidup, sebenarnya itu nikmat yang besar dari Allah. Ya, nanti orang itu baru tahu ketika setelah mati nanti ternyata justru kadang-kadang ketika orang diberi ujian, cobaan yang tidak menyenangkan, justru itu sangat menguntungkan di akhirat. Selama orang itu memiliki iman yang benar, ya, tidak kecampuran ragu sedikit pun dan tidak kecampuran syirik kepada Allah, maka orang ini pasti diberi aman oleh Allah. Aman dari segala macam bahaya apapun, aman ketika di dunia, aman ketika mati, aman ketika di kuburan, dan aman ketika di hari kiamat, dan bahkan aman selamanya di akhirat. Karena Allah sendiri yang menjanjikan dalam Al-Quran dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Salah satu di antara ayat yang menjamin itu, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan syirik. Dalam tafsir-tafsir makna zalim itu syirik. Syirik itu kedzaliman terbesar. Selama tidak ada syirik, artinya di hatinya hanya ada Allah, bahwa yang menghendaki apapun di alam Allah, selain Allah tidak bisa apa-apa. Bahwa yang bisa menyelamatkan, yang bisa menjaga, yang bisa menolak bahaya apapun, dan yang bisa memberi manfaat, bisa menyelamatkan, bisa menolong, tidak ada kecuali hanya Allah sendiri. Selain Allah, apapun dan siapapun makhluk yang tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Kalau keyakinan itu bersih di hati kita, maka dijamin, kata Allah, ulaika lahumul amnu, mereka itu pasti mendapatkan aman walaupun seluruh dunia orang ingin memberi bahaya kepada dirinya. Kalau orang itu mukmin yang benar, pasti dijaga oleh Allah, dan ketika dijaga tidak ada ya sesuatu yang membahayakan bagi dirinya. Wa hum muhtadun, dan orang yang memurnikan iman hanya kepada Allah itu pasti selalu mendapatkan petunjuk, tidak akan bisa disesatkan oleh siapapun. Walaupun itu setan-setan berusaha selama orang itu memurnikan Allah, pasti Allah yang menjaga, tidak akan sesat. Bahkan kalau orang itu tetap memurnikan Allah, mengesahkan Allah, tidak ada syirik di hatinya sampai mati, maka
ya, sampai mati pun tidak ada rasa takut, tidak ada susah, tidak ada khawatir, karena malaikat datang menghibur. Dan pada saat itu tempat surga, tempat ya kenikmatan yang sempurna ditampakkan bagi orang yang benar-benar istiqomah menjaga imannya sampai mati itu. Itu yang disebutkan dalam beberapa ayat dalam Quran, salah satu diantaranya dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Yang maksud daripada ayat ini, kalau kita ini memiliki iman yang benar, yang murni, tidak ada campuran syirik, terus istiqomah jaga iman dengan istiqomah ibadah sampai mati, maka tidaklah kita mati kecuali ya dihilangkan rasa takut, dihilangkan rasa khawatir, susah, dan pada waktu itu kelihatan malaikat menghibur kita, kelihatan surga, tempat kenikmatan yang akan kita tempati selamanya. Maka tidak susah walaupun harus berpisah dengan keluarga, dengan dunia, ya. Itulah yang ya harus kita syukuri kepada Allah. Di antara sekian banyak nikmat, ya, yang terbesar adalah nikmat kita dipilih jadi orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dan semua keluarga dan anak-anak turun kita tetap dianugerahi iman yang benar, yang bersih, tidak ada campuran syirik, tidak pernah ada ragu-ragu terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah, sehingga insya Allah kita semua ini selalu diberikan aman oleh Allah dari segala macam bahaya dan penyakit. Kita ini selalu mendapatkan petunjuk ke jalan yang diridhoi oleh Allah, sampai kita sewaktu-waktu dipanggil menghadap Allah dalam keadaan tetap iman, Islam, dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi muwaffiqil amilin wa asyhadu an la ilaha illallah waliyyul muttaqin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahis shadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيد بالمؤمنين من عباده وقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.